semuanya, kami dari kelompok 3 mata kuliah Ekofisiologi Tumbuhan. Kelompok ini beranggotakan saya sendiri, Debrianti Lydia Karismata, Salsabila Kristina Yasmin, Reza Ristiana, Putri Damayanti, dan Nurma Dwi Safitri. Di sini kami akan menjawab pertanyaan nomor 5, yaitu deskripsikan satu contoh pertahanan konstitutif yang dikembangkan oleh tumbuhan dan satu contoh kasus yang berasal dari jurnal. Pertama-tama, pertahanan pada tumbuhan ada dua, yaitu pertahanan konstitutif dan pertahanan induksibel. Pertahanan konstitutif merupakan pertahanan yang berasal dari dalam tumbuhan itu sendiri, dan pada umumnya tumbuhan memang memiliki pertahanan konstitutif. Sedangkan pertahanan induksibel merupakan pertahanan yang muncul ketika tumbuhan terjadi luka. Jadi pertahanan induksibel ini terjadi setelah tumbuhan diserang oleh predator dan menyebabkan luka pada tumbuhan tersebut. Sebagai contoh pertahanan konstitutif, ada duri pada bunga mawar, lignin pada bark tumbuhan, dan trikoma pada daun. Kemudian untuk membahas contoh kasus, kepada teman saya dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Reza Ristiana Devi, mahasiswa Universitas Negeri Jakarta yang sedang mengikuti pembelajaran jarak jauh di Fakultas MIPA Universitas Indonesia. Baik, sebelumnya kelompok kami sudah berdiskusi terkait artikel yang akan kami gunakan sebagai contoh dari pertahanan konstitutif atau constitutive defense. Untuk artikel yang kami gunakan berjudul Selective lignin downregulation lead to constitutive defense response expression in Alfalfa medicago sativa. Pada artikel tersebut menjelaskan bahwa peneliti ingin mencoba menurunkan regulasi lignin pada tumbuhan alfalfa dengan salah satu cara, yaitu pada jalur monolignol yang akan mengekspresikan HCT atau hydroxycinnamyl transferase. Lignin itu sendiri akan memberikan kekuatan mekanik dan hidrofobisitas pada dinding sel sekunder tanaman dan juga dapat berkontribusi untuk pertahanan stres biotik. Namun hal yang sangat disayangkan adalah lignin dapat membuat dinding sel tanaman tidak dapat dicerna oleh hewan ruminansia seperti sapi, domba, kerbau, dan lain-lain. Dan juga lignin disintesis dari unit monolignol. Oleh sebab itu, dilakukan penurunan regulasi lignin dengan melalui jalur monolignol yang akan mengekspresikan HCT karena HCT dianggap bisa membantu pencernaan pakan. Dan juga selain itu, HCT merupakan enzim yang baru ditemukan dengan keterlibatan yang jelas dalam biosintesis monolignol. Baik, di sini saya Nurma Dwi Safitri akan melanjutkan menjelaskan materi. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana mekanisme dari pertahanan konstitutif. Di sini saya akan menjelaskan proses dari perubahan genetik dan metabolik serta fenotip HCT antisense. Pertama akan terjadi difusi H2O2 atau hidrogen peroksida dari jaringan vaskular. Kemudian proses ini dapat memicu PGA dari dinding sel sekunder. PGA ini sebagai inisiator. Kemudian PGA menginduksi pembentukan H2O2. H2O2 menginduksi protein terkait patogenesis atau PA secara lokal dan sistematik. Kemudian terjadi peningkatan SA. Peningkatan SA ini menginduksi protein PR. Kemudian akibat adanya SA ini dapat menurunkan regulasi ekspresi XTH yang mengakibatkan pemajangan sel atau perluasan sel. Kemudian SA memproduksi H2O2. Kemudian terjadi lagi induksi hidrogen peroksida atau H2O2 tadi melalui persinyalan Jasmine atau jalur JA.
Selanjutnya, hilangnya respon GA yang diinduksi oleh SA atau asam asilisat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila Kristina Yasmin dari Biologi Universitas Negeri Jakarta, yang saat ini saya sedang mengikuti sistem perolehan kredit di Departemen Biologi Universitas Indonesia. Dan saya akan menjelaskan tentang bagaimana tumbuhan alfalfa menunjukkan respon pertahanan konstitutifnya. Yang pertama, dengan adanya down regulation pada ekspresi HCT untuk dapat mereduksi lignin tumbuhan alfalfa, maka salicylic acid akan menginduksi protein patogen related yang akan menghasilkan toleransi peningkatan terhadap stres biotik. Yang kedua, adanya induksi dari ABA atau asam absisat dan juga jasmonic acid atau JA akan menyebabkan peningkatan terhadap toleransi stres abiotik. Selanjutnya, salicylic acid sendiri akan menyebabkan represi pada gen XTH atau siloglucan endotrans hidrolase dan juga represi pada GA atau gibberellin, sehingga menyebabkan perubahan pada pemanjangan dan juga perluasan sel tumbuhan alfa-alfa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Damayanti, mahasiswa Universitas Negeri Jakarta yang sedang melakukan pembelajaran jarak jauh di MIPA Universitas Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari kelompok 5 tentang constitutive defense atau pertahanan konstitutif dari tumbuhan. Dimana kita tahu pertahanan konstitutif merupakan bentuk pertahanan yang berasal dari dalam tumbuhan sebelum terjadi serangan dari herbivora atau predator lainnya. Nah, kelompok kami mengambil contoh bentuk pertahanan konstitutif dari salah satu jurnal yang berjudul Penurunan Regulasi Lignin Selektif Menyebabkan Ekspresi Respon Pertahanan Konstitutif pada Tumbuhan Alfalfa atau Medicago sativa. Nah, bentuk pertahanan konstitutif di sini itu adalah lignin, di mana lignin itu akan meningkat ketika terjadi gangguan pada dinding sel sekunder yang menyebabkan produksi H2O2 atau hidrogen peroksida dan pelepasan fragmen bioaktif pada dinding sel. Di jurnal ini itu dia lebih menjelaskan mengenai bagaimana cara untuk menurunkan kadar lignin, di mana penurunan itu dilakukan dengan bantuan enzim XTH. Nah, namun penurunan regulasi ini itu menyebabkan gangguan pada perawakan tumbuhan itu sendiri, seperti terjadinya dwarfing atau kekerdilan dan mempengaruhi pemanjangan serta perluasan sel. Baik, sekian presentasi dari saya dan juga menutup presentasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.